Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Dolar dari kelas manajemen 18C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek selama 3 bulan di Kejaksaan Negeri Karawang. Adapun judul yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kejaksaan Negeri Karawang. Perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Karawang bertugas sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelayanan hukum, dan lain sebagainya. Alasan saya memilih judul mengenai sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu karena melihat permasalahan yang krusial pada pelayanan karena pelayanan merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Kejaksaan Negeri Karawang berdiri pada tanggal 22 Juli 1960, bertugas sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Profil Kejaksaan Negeri Karawang. Nama instansi Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal berdiri 22 Juli 1960, alamat Jalan Jaksa Agung R. Suprato nomor 4 Karangpawitan, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jumlah pegawai 49 orang. Tinjauan pustaka, Grand Theory. Menurut Wibowo tahun 2018 halaman 9, manajemen adalah suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Menurut Jaya Ruyatnasih dan Lia Megawati tahun 2018 halaman 1, manajemen adalah pengurusan suatu usaha, atau dengan pengertian lain manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya ada middle theory. Menurut Muhammad Yani tahun 2012 halaman 1, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat diartikan sebagai ilmu mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua ada menurut Wibowo tahun 2017 halaman 2, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dengan cara-cara terbaik dan proaktif dalam mengelola sumber daya organisasi. Selanjutnya ada rank teori. Menurut Muhammad Yani tahun 2012 halaman 169, sistem informasi sumber daya manusia adalah prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia baru. Menurut Sedarmayanti tahun 2018 halaman 95, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Tujuan dan metode. Yang pertama adalah tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. 2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. 3. Mendapatkan data-data yang diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan library research.
Sedangkan pelaksanaan magang industri dilakukan secara praktek langsung di lapangan. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan, serta praktek langsung. Kerja praktek ini telah dibimbing secara teknis oleh pembimbing lapangan dan secara akademis oleh dosen pembimbing. Kerja praktek dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Karawang terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 April 2021. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas yang dilakukan selama melakukan kerja praktek, saya bertugas untuk membantu bagian pelayanan terpadu satu pintu, yaitu 1. Menerima surat masuk, 2. Memberi nomor surat pada surat masuk, 3. Register surat masuk pada buku register, 4. Menginput surat pada aplikasi SIPD Kejaksaan, 5. Mendisposisikan surat ke bagian sekretariat atau tata usaha, 6. Scanner surat, 7. Fotokopi dokumen, 8. Mengelola surat permintaan perpanjangan penahanan atau SPP, 9. Mengelola surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, 10. Mengelola surat petikan putusan Pengadilan Negeri Karawang, 11. Menerima undangan, 12. Register undangan ke buku agenda undangan, 13. Memberi nomor undangan, terakhir meminta cap ke bagian pembinaan. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Karawang di bagian pelayanan terpadu satu pintu, di mana tempat tersebut merupakan tempat keluar masuknya surat. Untuk pelaksananya dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Terdapat tugas utama dan tugas pendukung, yaitu pertama, tugas utama 1. Menerima surat masuk, 2. Memberi nomor surat pada surat masuk, 3. Register surat masuk pada buku register, 4. Menginput surat pada aplikasi SIPD Kejaksaan, 5. Mendisposisikan surat ke bagian sekretariat atau tata usaha. Selanjutnya ada tugas pendukung. 1. Scanner surat, 2. Fotokopi dokumen, 3. Mengelola surat permintaan perpanjangan penahanan atau SPP, 4. Mengelola surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, 5. Mengelola surat petikan putusan Pengadilan Negeri Karawang, 6. Menerima undangan, 7. Register undangan ke buku agenda undangan, 8. Memberi nomor undangan, 9. Meminta cap ke bagian pembinaan. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya, masyarakat masih sering mengalami ketidakpuasan dalam pelayanan yang ada di PTSP Kejaksaan. Adapun keluhan masyarakat dalam pelayanannya seperti kurang cepat waktu penyelesaiannya, pegawai datang tidak tepat waktu, serta jaringan yang kurang kondusif. Solusinya, sebagai aparatur pemerintah, hendaknya memperhatikan untuk menciptakan kepuasan masyarakat. Perubahan pelayanan harus diikuti dengan perubahan kebiasaan, sikap, dan perilaku aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat. Pelayanan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dengan sepenuh hati diimplementasikan dalam perilaku melayani sehari-hari. Aparatur pemerintah yang mendapatkan kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Kejaksaan Negeri Karawang. Dan pelayanan yang sementara telah dilaksanakan adalah penerimaan surat masuk, pengambilan barang bukti perkara, informasi jadwal persidangan, dan informasi penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus. Selain itu, informasi pelayanan publik pada seksi intelijen
bagi masyarakat sebagai penerima layanan atau pos pelayanan hukum, pos pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik, dan bidang perdata dan tata usaha negara pelayanan hukum bagi masyarakat pada Kejaksaan Negeri Karawang. Dengan adanya PTSP ini, pelayanan publik yang sebelumnya masih dirasakan belum optimal menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya ada saran. Saran saya, perlu dilakukan pelatihan mengenai pengelolaan surat, supaya petugas pengelolaan surat memahami dan menguasai cara pengelolaan surat yang baik dan benar. Pegawai yang menerima surat harus lebih teliti dengan cara melakukan pengecekan setiap surat masuk, seperti mendata semua surat yang masuk sesuai pokok bidang yang dituju, dan mengecek setiap surat yang akan diproses, seperti apakah nomor surat sudah diberikan. Semua itu agar pengelolaan surat menyurat dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kekeliruan. Berikut adalah foto kegiatan saya selama kerja praktek di kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.